Sobat MU, balik lagi di podcast My Unsri sama aku Vira yang bakal jadi host di podcast kali ini. Nah, kali ini kita udah kedatangan kakak-kakak dari Engineering Expo nih guys. Siapa lagi kalau bukan Kak Dikta dan Kak Azra. Halo Kak. Halo. Mungkin kita kenalan dulu nih guys sama kakak-kakak keren ini. Mungkin kakak boleh nih perkenalan diri ke teman-teman MU. Mungkin dari aku dulu ya. Kenalin, aku Muhammad Candika. Di Engineering Expo aku sebagai ketua pelaksana dari Fakultas Teknik dari jurusan Teknik Pertambangan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Azra, biasa dipanggil Azra, dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2020. Di Engineering Expo kali ini aku diamanain untuk jadi koordinator untuk sponsorship. Oke, keren banget nih Kak. Nah, gimana nih Kak kabarnya akhir-akhir ini? Untuk kabar akhir-akhir ini, alhamdulillah baik. Sejauh ini ya lumayan Sibuk lah. ya? Lumayan sibuk lah. Buat kabar kuliahnya nih, kakak-kakak ini udah semester berapa sih? Kami semester 5, masuk semester 5. Semester 5. Oke, benar-benar banget. Nah, kalau ditanya-nanya nih Kak, kesibukan kakak akhir-akhir ini dan bagaimana kegiatan yang kakak lakuin selama pandemi itu sebenarnya apa aja sih Kak? Untuk kesibukan akhir-akhir ini mungkin lebih ke aku ngurusin Engineering Expo ini ya. Jadi dimulai dari bulan 6 ya. Yeah. Dari bulan 6 kita persiapan prepare awal, kemudian bulan 7 juga masih prepare, dan kemarin mulai 1 Agustus baru kita sudah bergerak untuk Engineering Expo ini. Jadi ya kesibukannya akhir-akhir ini hanya itu sih, karena kan kita belum mulai kuliah nih kan. Mungkin Senin nanti baru kita baru mulai kuliah gitu sih. Kalau dulu. Nah Kak, gimana ceritanya awalnya Kak tuh kayak tertarik ikut Engineering Expo ini Kak? Mungkin bisa diceritain? Kalau misalkan dari aku sendiri kemarin alhamdulillah langsung ditunjuk sama ketupelnya untuk diamanain jadi koordinator sponsorship gitu. Karena mungkin melihat latar belakang aku sendiri yang sering jadi kepanitiaan gitu, mungkin makanya dia langsung narik aku untuk jadi koordinator sponsorship gitu. Sendiri? Kalau aku sendiri sebenarnya untuk tertarik sendiri ya. Jadi Engineering Expo ini untuk memilih ketua pelaksana itu kemarin diadakan secara musyawarah. Jadi kemarin itu sempat pas bulan 6 itu diadakan secara daring sekitar pukul 10 malam sampai 11.30 malam mungkin ya. Yaitu kita adakan musyawarah di situ dari BMFT Unsri. Di situ diundanglah semua BPH, Badan Pengurus Harian, dan juga staf-staf ahli dari BMFT gitu. Nah, di situ kita musyawarah dan ada mungkin salah satu orang yang menunjuk aku ya. Aku nggak tahu alasannya apa, tapi ya udah ditunjuk lah. Akhirnya kita voting, akhirnya aku yang terpilih dan alhamdulillah mungkin diamanahin jadi ketua pelaksana. Oke, berarti kakak ini aktif ya di organisasi. Ya, lumayan. Nah Kak, teman-teman nih pasti penasaran banget, sebenarnya apa sih Engineering Expo itu? Kalau untuk Engineering Expo sendiri, sebenarnya Engineering Expo ini baru diadakan tahun ini di BMFT Unsri Kabinet Mantra Cipta di 2022. Nah, Engineering Expo ini sebenarnya terdiri dari beberapa program kerja dari dinas di BMFT Unsri. Nah, karena di kuartal kedua ini mungkin bisa dibilang hanya sedikit ya program kerja yang memang diunggulkan. Nah, jadi mungkin dari ketua BEM sendiri mungkin disatukan. Nah, itu disatukan ini jadi Engineering Expo ini. Itu mungkin untuk penjelasan Engineering Expo sendiri kenapa ada gitu. Nah, kalau untuk Engineering Expo sendiri itu merupakan ada 3 ya. Kalau di Engineering Expo kita bagi di 3 bidang. Itu yang pertama ada di bidang Engineering Night Event. Engineering Night Event ini merupakan program kerja dari Fakultas Teknik ya. Nah, ini adalah disnatalis dari FT sendiri. Jadi FT ini
berulang tahun di bulan Oktober, dan itu kita adakan Disnatalis sebagai program kerja. Nah, selain Disnatalis, di Engineering Night Event ini ada seminar keteknikan yang memang khusus untuk anak-anak teknik. Kemudian ada Engineering Global Award, itu sebagai awardee lah, bagi dosen kah atau civitas, pokoknya khusus untuk civitas akademika FT Unsri. Kemudian ada Art War Exhibition, itu merupakan lomba band yang merupakan khusus untuk anak-anak Fakultas Teknik Unsri, dan di mana mereka nanti akan kami seleksi dan akan tampil di Engineering Night Event ini. Nah, kemudian ada yang terakhir itu ada Hari Keakraban. Jadi kenapa kita satukan semua kegiatan ini di Engineering Night Event, karena memang acara ini khusus untuk Fakultas Teknik, anak Fakultas Teknik, dan tujuan kita itu untuk mengakrabkan satu sama lain anak-anak teknik gitu. Jadi itu tujuan dari Engineering Night Event. Kemudian yang kedua ada Engineering Olympiad. Nah, Engineering Olympiad ini lebih ke program kerja dinas pendidikan, Prisma dan riset mahasiswa di BMT. Nah, di proker dinas Prisma ini dia ini memang pengen mengadakan olimpiade untuk anak-anak SMA. Tujuan utamanya adalah untuk menyeleksi gimana sih anak-anak ini kalau misalnya masuk Unsri ini cocok nggak gitu. Itu unggul lah gitu. Iya benar, untuk mencari bibit-bibit unggul dari anak-anak SMA. Dan juga di Engineering Olympiad ini ada Mantra Cipta Goes to School. Itu tujuannya untuk memperkenalkan jurusan-jurusan di teknik. Itu lebih ke perkenalan jurusan aja sih secara singkat. Kemudian ada sosialisasi olimpiade gitu. Jadi itu untuk Mantra Cipta Goes to School di Engineering Olympiad. Nah, jadi di yang ketiga itu ada Engineering Seminar and Festival gitu. Nah, jadi yang seminar ini nanti kita datangin pembicara-pembicara dari keteknikan. Rencananya ada pembicara dari kementerian juga, Kementerian SDM tentunya untuk yang bidang keteknikan, dan juga pembicara-pembicara nasional yang berasal dari korporasi itu untuk yang seminar. Nah, rencana kami untuk yang pembicara seminar ini itu alumni dari alumni teknik sendiri, karena alumni teknik sendiri itu lumayan banyak yang berkiprah di nasional gitu. Kemudian ada festival untuk yang engineering seminar dan festival. Nah, festival ini nanti sebagai acara penutup dari Engineering Expo itu. Jadi nanti kami menghadirkan artis nasional lah. Masih rahasia, belum launching, jadi tungguin aja. Siapa yang artis yang bakal kami datengin ke Kota Palembang. Bisa lihat di mana nih Kak artisnya nanti? Boleh cek di Expo _FT 2022 gitu. Nah, di sana ada sosial media dari Engineering Expo, itu melalui Instagram. Nanti kami launching di sana. Nah, seru banget di penjelasan dari kakak sekalian. Nah, aku penasaran Kak, gimana sih dengan kepengurusan dan pembagian anggota di Engineering Expo itu sendiri? Mungkin kalau untuk kepengurusan Engineering Expo ini bukan sebuah organisasi ya, jadi sebuah program kerja. Mungkin agak dilurusin sedikit, jadi ini merupakan susunan kepanitiaan. Nah, susunan kepanitiaan ini di Engineering Expo ini tadi yang aku sebutin itu ada 3 bidang. Jadi susunan dari atas itu ada ketua pelaksana, kemudian ada wakil 1 dan wakil 2. Wakil 1 ini dikhususkan untuk mengurusi bidang Engineering Night Event dan Engineering Olympiad. Kemudian yang wakil 2 ini dikhususkan untuk mengurusi Engineering Seminar dan Festival, jadi untuk festival aja. Kemudian ada biasa sekretaris bendahara, kemudian ada koordinator sponsorship, dan ada koordinator desain khususnya. Nah, terus selanjutnya di bidang ini ada 3 tadi, ada Engineering Night Event itu sendiri, ada ketua pelaksananya dan wakilnya, kemudian dan anggota-anggotanya. Di Engineering Olympiad dan Engineering Seminar dan Festival itu juga sama seperti itu untuk susunannya. Oke. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang interesting ya Kak. Bagaimana dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan sama Engineering Expo itu, kegiatannya apa aja sih Kak sebelumnya? Jadi untuk sepanjang kami sudah mempersiapkan ini, kami biasanya sering kumpul-kumpul untuk bahas gimana nih proses kedepannya. Walaupun ini kan kita dibagi jadi 3 bidang ya, ada Night Event, Olympiad, dan juga
seminar dan festival gitu. Tapi untuk seiring berjalannya waktu mereka berjalan sendiri-sendiri tapi masih dalam satu koridor yang sama gitu, masih dalam wadah ketupel. Nah untuk yang kalau misalkan naik event itu rencananya udah ada penambahan rencana sebenarnya itu untuk reuni dari alumni. Kemarin udah dibahas sama alumni dari teknik itu sendiri. Jadi kalau misalkan yang bidang 2 yang olimpiad itu kemarin udah dilaksanain dan masih terus berjalan. Ini Mantra Cipta Goes to School mungkin udah sekitar 10 sekolah ya. Sekitar 10 sekolah yang udah kita kunjungi dan sosialisasikan. Kemudian nanti kalau misalkan yang bidang 3 itu kita sudah mulai persiapan untuk launching siapa nih artis yang bakal kita datangkan ke Palembang gitu. Ini menarik banget ya Kak. Buat teman-teman MU nih ada nggak sih Kak fakta menarik tentang Engineering Expo sendiri yang teman-teman MU harusnya tahu gitu Kak? Mungkin kalau misalkan dari aku ada yang paling spesial sebenarnya nanti di festival gitu. Karena festival yang akan kita bikin ini bukan cuma konser biasa yang biasanya konser itu datangin artis sudah pulang foto-foto dan lain sebagainya, tapi kita banyak permainan di sana nantinya. Ada games gitu. Jadi tema kami spill dulu dikit ya. Tema kami kembali ke 2000-an gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau nostalgia game-game 2000-an, film-film 2000-an, di sana kami nanti sediakan beberapa permainan, foto booth dan gimmick-gimmick yang berbau 2000-an gitu. Dan juga untuk yang artisnya itu sendiri itu kemungkinan itu dari artis 2000-an juga. Gitu. Berarti kita diajak bernostalgia bersama. Jadi bukan sekedar konser biasa, tapi memang ini sebuah festival yang kita bikin untuk masyarakat Kota Palembang yang mau bernostalgia. Berarti ini beda ya Kak? Ini festivalnya beda daripada festival konser biasanya. Iya benar, beda dari konser biasanya gitu. Tambah penasaran kan ini. Apa sih itu Mantra Cipta Goes to School? Dari penamaannya juga udah tahu ya, Goes to School. Dan Mantra Cipta itu diambil dari nama kabinet BMFT Unsri tahun ini, yaitu Mantra Cipta Goes to School yang tadi aku udah jelasin. Jadi Mantra Cipta Goes to School ini bertujuan untuk sosialisasi ke SMA khususnya di Sumatera bagian selatan ya. Jadi untuk saat ini mungkin kalian masih di sekitar Palembang. Ada sekitar 10 sekolah yang sudah kami datangi untuk sosialisasi tadi, untuk pengenalan jurusan di Fakultas Teknik, kemudian untuk pengenalan Olimpiade tadi yang kami adain. Itu sih kalau untuk Mantra Cipta Goes to School. Oke. Nah, apa sih Kak sebenarnya proker utama dari Engineering Expo sendiri yang akan dilaksanakan dalam tenggat waktu yang dekat ini Kak? Hal apa mungkin ya, apa yang Engineering Expo lakukan dalam hal dekat ini. Jadi untuk yang dalam hal dekat ini udah dijelasin tadi bahwa untuk yang Mantra Cipta Goes to School itu udah berjalan dan masih berlangsung. Nantinya kita juga akan ke sekolah-sekolah yang mungkin ada di Kota Lubuk Linggau, Lahat, Pagar Alam dan sekitarnya. Itu akan kita kunjungi sekolah-sekolahnya dalam waktu dekat gitu. Kalau misalkan untuk night event itu terfokus pada bulan Oktober karena memang acaranya itu satu kali khusus spesial untuk anak teknik gitu. Kalau untuk yang festival juga di bulan Oktober nanti untuk tanggalnya kita umumin kemudian gitu. Oke Kak, Kakak mungkin bisa jelasin apa sih sebenarnya Engineering Olympiad ini? Oke. Untuk Engineering Olympiad ini mungkin ada dua kegiatan utama. Yang pertama tadi itu Mantra Cipta Goes to School. Itu untuk pengenalan tadi. Kemudian ada Olimpiade. Nah di Olimpiade ini kita ada 5 mata pelajaran yang kita olimpiadekan. Itu ada matematika, kimia, fisika, biologi, dan kebumian. Kenapa kebumian ini masuk? Karena kita adalah Fakultas Teknik, mungkin ada beberapa jurusan nih yang mempelajari tentang kebumian gitu. Itu untuk Engineering Olympiad sendiri sih. Nah nanti di hari H pelaksanaan, mungkin ada 3 ya.
kegiatan utamanya. Dan yang terakhir itu di hari H nanti kita bakal FT Tour namanya. FT Tour. Itu Fakultas Teknik Tour. Jadi kita bakal mengunjungi jurusan-jurusan yang ada di teknik. Kita bakal nginfo ini misalnya di teknik pertambangan ada laboratorium apa aja misalnya, terus di elektro, di mesin, di kimia itu Fasilitasnya gitu. iya betul, itu ada fasilitasnya apa aja, ada laboratorium apa aja. Jadi buat anak-anak SMA nih yang udah trigger mau masuk ke fakultas teknik, jadi udah tahu nih mereka FT nih untuk teknik ini ada ini, kemudian ya mereka lebih tahu lebih dalam lah istilahnya gitu sih. Oke. Itu tujuan utamanya. Apa sih benefit yang bisa didapetin dari Engineering Olympiad ini, Kak? Kalau misalkan Angel Olympiad nanti kalau jadi pemenang ya tentunya dapat hadiah gitu ya, hadiah dari panitia. Nah, tapi selain itu kalau yang untuk Mantra Cipta Goes to School, kami bukan cuma mensosialisasikan fakultas teknik, tapi kami juga memberikan sedikit pembelajaran gimana sih dunia perkuliahan itu gimana, terus apa-apa saja mata kuliah dan apa aja yang dipelajari saat kuliah gitu, biar mereka anak-anak SMA itu tahu bagaimana kalau mereka menjadi anak kuliahan gitu, sehingga tidak kaget lagi kalau misalkan mereka udah mau masuk kuliah gitu. Benar. Nah, buat alur pendaftaran dari Engineering Olympiad ini tuh sebenarnya gimana sih, Kak? Oke, untuk alur pendaftaran kita udah membuka ya dari tanggal 1 Agustus kemarin. Itu silahkan kunjungi IG Engineering Expo _FT 2022. Itu di situ ada di bio-nya ada website Linktree Olimpiade Expo 2022. Jadi untuk pendaftarannya bisa langsung kunjungi website tersebut. Terus kita juga bisa ngelihat dari timeline-nya lomba ini, kita bisa cek di sana ya, Kak? Iya betul, timeline-nya dari semua. pendaftaran sampai pelaksanaan gitu. Iya betul. Nah, mungkin apa sih, Kak, rencana Engineering Expo ke depannya? Jadi mungkin kalau misalkan untuk ditanya rencana apa, jadi kami sudah merencanakan sebenarnya dari awal ketika Planning Engineering Expo ke ini depan. dibuat. Planningnya itu tadi, nanti untuk yang night event itu akan dilaksanakan di awal bulan Oktober. Kalau untuk yang Engineering Olympiad itu Mantra Cipta yang Goes to School-nya udah berjalan sekarang, udah berlangsung. Dan untuk hari H pelaksanaannya itu sendiri di akhir bulan 9 ya? Di tanggal 11 September. Di tanggal 11 September. Dan kalau untuk seminar dan festivalnya itu di bulan Oktober akhir gitu. Nah nih, kalau ditanya, apa sih, Kak, harapan kedepannya buat Engineering Expo? Oke, jadi harapan untuk Engineering Expo ke depannya, kalau misalkan untuk yang tahun ini tentunya acaranya berjalan dengan lancar ya. Pastinya. Dan banyak peminatnya yang mau ikut event paling besar Teknik Unsri ini. Dan juga kalau misalkan untuk masyarakat umum Kota Palembang, semoga kita semua dapat bernostalgia di festival nantinya. Kalau misalkan untuk Engineering Expo tahun-tahun kedepannya, semoga kalau bisa itu bukan lagi mengundang artis nasional, tapi juga artis internasional. Wah, keren banget. Itu tuh harapan yang gede banget ya, Kak. Jadi semoga kita bisa kumpul bareng di Engineering Expo Festival di bulan Oktober akhir, guys. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari aku sama tim My Unsri juga. Makasih banget buat kakak-kakak yang udah meluangkan waktunya nih buat mau diwawancara. Makasih juga buat yang nonton podcast My Unsri. Jangan lupa di comment, like, and subscribe channelnya, dan pantengin terus channelnya YouTube My Unsri. Engineering Expo, Life of Future Engineer.